Maka bila kemudian ada bakal calon presiden seperti Anies Baswedan misalnya menang dalam polling Twitter ini, walaupun bukan sebuah hasil pemilu yang sahih, tapi minimal hasil polling Twitter ini bisa meningkatkan moral dan semangat relawan-relawan Anies Baswedan untuk bisa mendorong bakal calon presidennya dipinang oleh partai politik. Aktivitas media sosial untuk elektabilitas itu tidak ada pengaruh signifikannya. Karena memang dunia media sosial ini kan dunia maya. Maka terus-menerus dikatakan kalau populer itu baru satu kaki bisa masuk dalam perhelatan atau peningkatan elektabilitas. Menarik ya, karena seorang Iwan Fals yang menyampaikan hal ini. Dan Iwan Fals belakangan ini termasuk vokal. Coba ditampilkan tweet dia terakhir yang sangat atau cukup kritis ya. Apakah pilihan responden mewakili kepercayaan mereka terhadap kualitas dan profesionalitas Anies sebagai pemimpin yang mumpuni sebagaimana ditunjukkan melalui tentu reputasinya dalam memimpin DKI Jakarta. Keberhasilan Anies dalam membawa masyarakat DKI Jakarta yang tenang, yang damai, tidak gaduh ya, sehingga pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa membangun dengan seksama selama rentang waktu 2017 sampai 2022. Hasil dari pollingnya ya. Jadi Prabowo 6%, Anies Baswedan 62%, Ganjar Pranowo 19%, dan yang belum menjawab 14%. Semuanya 34.444 voters, dan ini kurang lebih samalah di RH Channel ya. Kalau sudah urusan Anies Baswedan nggak ada lawannya ya. Jadi di RH Channel Anies Baswedan mau dilawankan sama siapa saja tidak ada lawannya. Kalau untuk wakil presiden Anies untuk sementara Gatot Nurmantio, lawan terdekatnya cuma AHY ya, Agus Harimurti Yudhoyono, tetapi itu pun sepertiga dan 2/3 perbedaan suaranya. Sepertiga AHY, 2/3 Gatot Nurmantio. Kalau dipersentasekan ya kira-kira 35% lawan 65%, kira-kira begitulah. Pertarungan teritori di 5 provinsi terbesar. Jadi 5 provinsi ini jika digabung itu ternyata populasinya mencapai 57,6% populasi yang ada di Indonesia. Mana saja? Ini bisa kita lihat ada 5 provinsi lengkap dengan base-nya atau dengan populasi yang adanya. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, kemudian juga Provinsi Banten ya. Ini sebuah pembelajaran yang kemudian bisa memotivasi kami untuk kemudian lebih keras lagi bekerja, untuk kemudian apa yang menjadi temuan dari Litbang Kompas ini bisa kami jadikan rekomendasi dari aksi-aksi untuk Mas Anies berikutnya ya. Tentu ini masih cukup panjang, setahun menuju pemilu. Ini adalah hasil potret dinamika pemilih hari ini, dan tentu ini benar-benar menjadi catatan bagi kami di mana letak kekurangan Mas Anies, di mana kemudian hal-hal yang perlu kami tambah dan apa yang harus kami tingkatkan. Ini menjadi rekomendasi yang paling penting bagi kami di tim Koalisi Perubahan. Mungkin lebih tepatnya nanti dari teman-teman ya yang menerjemahkan. Intinya Bapak Ketua Umum dan pimpinan mengarahkan supaya nama-nama yang memang dikonsumsi oleh publik selama ini itu bisa dimunculkan di dalam polling itu. Ya polling itu kan harus merangkum minimal 2 sisi, subjektif dan objektif. Pemilihan presiden diadakan ketika survei
terakhir dilakukan pada 23 sampai 24 Mei 2023 dan yang bersaing hanya 3 nama, maka Ganjar Pranowo mendapat dukungan 35,9%, kemudian Prabowo Subianto 32,8%, kemudian Anies Baswedan 20,1% dan ada 11,3% yang belum tahu. Polling Pilpres 2024 ala Iwan Fals, putaran kedua Anies tetap memimpin. Dikutip dari fajar.co.id Jakarta, musisi kondang Iwan Fals terus menaruh perhatiannya pada kondisi sosial politik di tanah air. Hal ini tercermin dari unggahannya di Twitter. Dalam 2 unggahan terbarunya, pria yang kerap mengkritik kondisi sosial dan politik tanah air itu membuat polling. Dilakukan dengan sederhana memanfaatkan fitur Twitter. Pada unggahan pertama, Iwan Fals pada Senin 3 Juni membuat polling dengan simulasi 4 nama. Ada nama Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Rocky Gerung. Hasilnya, Anies di posisi teratas dengan raihan 43% dari 57.189 suara. Disusul Ganjar 23%, lalu Rocky Gerung ketiga dengan 18%. Kemudian Prabowo paling buntut di angka 15%. Presiden 2024, kata Iwan Fals dalam keterangan unggahannya dikutip Rabu 5 Juni 2023 siang. Sementara untuk polling kedua, yakni putaran kedua, hanya dengan simulasi 2 nama antara Ganjar dan Anies. Meski polling itu belum selesai, tersisa 8 jam saat berita ini ditulis. Anies kembali memimpin, meraih 84% dari 14.565 suara. Sementara Ganjar keok di angka 36%. Dalam 2 unggahan terbarunya, pria yang kerap mengkritik kondisi sosial dan politik tanah air itu membuat polling. Dilakukan dengan sederhana memanfaatkan fitur Twitter. Pada unggahan pertama, Iwan Fals pada Senin 3 Juni membuat polling dengan simulasi 4 nama. Ada nama Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Rocky Gerung. Hasilnya, Anies di posisi teratas dengan raihan 43% dari 57.189 suara. Disusul Ganjar 23%, lalu Rocky Gerung ketiga dengan 18%. Kemudian Prabowo paling buntut di angka 15%. Presiden 2024, kata Iwan Fals dalam keterangan unggahannya dikutip Rabu 5 Juni 2023 siang. Sementara untuk polling kedua, yakni putaran kedua, hanya dengan simulasi 2 nama antara Ganjar dan Anies. Meski polling itu belum selesai, tersisa 8 jam saat berita ini ditulis. Anies kembali memimpin, meraih 84% dari 14.565 suara. Sementara Ganjar keok di angka 36%.